Selamat datang kembali di channel Haryani. Untuk video kali ini kita akan coba belajar bareng tentang rapat atau pertemuan. Beberapa hal yang nanti kita akan coba belajar bareng-bareng itu tentang pengertian, alasan, macam-macam pertemuan, syarat, fasilitas, tipe atau gaya kepemimpinan, tipe peserta rapat, dan juga macam-macam bentuk pengaturan meja di sebuah pertemuan atau rapat. Pengertian pertemuan. Pertemuan merupakan bentuk media komunikasi dua arah yang bersifat tatap muka, baik melalui telekonferensi atau pertemuan jarak jauh, maupun cara tradisional untuk mendapatkan ide-ide dan umpan balik bagi perkembangan dan kemajuan stakeholder atau pemangku kepentingan maupun organisasi. Alasan penyelenggaraan pertemuan kita kelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan rutin organisasi, yang kedua koordinasi bagi organisasi atau perusahaan, yang ketiga pimpinan memerlukan sumbangan pemikiran dari para bawahannya. Jadi alasan adanya sebuah pertemuan itu biasanya tidak lepas dari 3 hal tersebut. Macam-macam pertemuan menurut Miftah Toha itu ada 5. Yang pertama itu sebuah diskusi, merupakan pertukaran pikiran secara luas dan mendalam. Untuk yang kedua, diskusi panel, merupakan sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh sejumlah pembicara yang terpilih di depan hadirin. Yang ketiga, seminar, merupakan pertemuan membahas masalah secara ilmiah yang disampaikan oleh para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas permasalahan tersebut. Yang keempat, simposium, merupakan pertemuan untuk mengadakan tukar pikiran di antara para partisipan yang hadir di antara sekelompok pendengar yang jumlahnya relatif besar. Yang kelima, workshop atau lokakarya, merupakan pertukaran pendapat di antara para ahli mengenai suatu masalah tertentu yang bertujuan memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, dari 5 hal macam-macam pertemuan menurut Miftah Toha, ini teman-teman sudah pernah mengalami berapa dari macam-macam pertemuan yang disebutkan Miftah Toha? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Syarat pertemuan rapat itu kita ringkas jadi ada 4 kategori syarat. Yang pertama, pimpinan rapat yang cakap. Yang kedua, peserta rapat yang berpartisipasi aktif. Yang ketiga, notulis yang kompeten. Dan yang keempat, situasi rapat yang kondusif. Dari syarat-syarat ini sebenarnya nanti akan berkembang juga dengan syarat-syarat yang lain ya, seperti suasana yang terbuka, tidak ada sebuahnya monopoli, terus juga partisipasi juga aktif dalam peserta konferensi, terus pimpinan juga melakukan pengawasan, terus diskusi dari peserta yang lebih mengutamakan argumen daripada sebuah emosi, terus pertanyaan singkat dan jelas, terus sehingga notulen dapat mencatatnya dengan baik, juga disiplin waktu. Dari hal-hal yang bisa terjadi di rapat itu kita kelompokkan menjadi 4 yang sudah kami ringkas itu. Kurang lebih seperti itu. Fasilitas pertemuan. Sebuah pertemuan juga memerlukan sebuah fasilitas agar sebuah pertemuan bisa diselenggarakan dengan lebih efektif. Yang pertama yaitu adanya ruang rapat. Yang kedua, perabotan, meja atau kursi lengkap dengan tata letaknya.
Yang ketiga, peralatan alat tulis kantor atau biasa kita sebut ATK. Yang keempat, peralatan atau perangkat sound system. Dan yang kelima, perlengkapan presentasi dan peralatan lain yang diperlukan serta bagi peserta. Nah, dari beberapa fasilitas pertemuan yang sudah kita sebutkan lagi ya, untuk sekarang juga harus banyak beberapa hal yang perlu teman-teman juga pikirkan terhadap apa-apa aja yang perlu dibutuhkan dalam mengadakan sebuah pertemuan atau rapat. Mungkin apakah di situ adanya koneksi wifi sekarang, karena sekarang sudah modelnya materi bisa di-share, karena mungkin tidak semua peserta mungkin punya pakatan data lah ya kalau sekarang. Terus juga akses listrik yang harus memadai, terus kalau ATK kita sudah sebutkan tadi, terus juga apakah kalau dulu mungkin yang pernah saya alami itu ada sebuah rapat pertemuan yang ada mesin fotokopinya. Tapi kalau sekarang sih sudah tidak diperlukan lagi ya, karena materi dan segala macamnya sekarang sudah berbentuk file digital. Terus juga terdapat proyektor juga pasti, karena ini sudah masuk di perangkat atau perabotan yang harus diadakan bagi panitia rapat. Juga yang tak kalah lupa adalah keamanan tentunya, dan juga lokasi yang juga strategis di pertemuan rapat itu apakah mudah diakses bagi semua peserta rapat atau pertemuan. Tipe gaya kepemimpinan rapat. Ada 3 kelompok, yaitu yang pertama otoriter, itu menganggap dirinya sebagai orang yang paling berkuasa dan paling mengetahui segala hal. Yang kedua demokratis, biasanya itu bersifat terbuka, memberikan kesempatan kepada para anggota untuk berperan aktif, ikut menentukan tujuan kelompok dan berperan sebagai pembimbing. Terus ada juga tentang laissez-faire atau liberal. Itu biasanya menyerahkan segala sesuatunya kepada para anggota, penentuan tujuan, langkah-langkah, kegiatan-kegiatan yang akan diambil, serta sarana yang akan dipergunakan. Tipe peserta rapat. Yang pertama itu pemersatu, itu biasanya mempunyai ciri-ciri juru damai dan memiliki sifat berjiwa besar, penuh pengertian, sabar, tekun atau ulet dalam menghadapi suatu, dan memiliki toleransi yang cukup besar. Tipe yang kedua itu perantara. Biasanya akan memberikan jembatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan untuk tipe perantara ini cenderung pandai bergaul, berwibawa, dapat dipercaya, dan penampilannya itu meyakinkan. Untuk tipe selanjutnya itu mungkin tipe yang paling banyak, mungkin itu tipe pendengar ya. Itu bersifat pasif dalam kegiatan kelompok. Biasanya mereka cuma datang, mendengarkan, ya udah kayak gitu. Tipe selanjutnya itu pemberi semangat. Mempunyai sifat penggerak, berpengaruh cukup besar, memiliki kemauan dan kemampuan kerja cukup tinggi. Moral dan disiplin kerjanya juga tinggi, pandai membaca situasi, berwibawa, dan juga disegani. Untuk tipe selanjutnya yaitu inisiatif. Tipe ini itu biasanya rajin dan tekun menghadapi segala pekerjaan dan tantangan yang dihadapi, juga memiliki kreativitas yang tinggi. Untuk tipe selanjutnya itu tipe pemberi informasi. Untuk tipe ini itu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, mudah bergaul, dan dapat dipercaya. Tipe selanjutnya yaitu penyerang.
Nah, untuk tipe penyerang ini bersifatnya secara umum itu pendobrak, menentang terhadap masalah yang sedang dibicarakan, memancing timbulnya perdebatan yang berkepanjangan, dapat menimbulkan perpecahan dalam kelompok apabila pemimpin rapat tidak tanggap mengambil keputusan. Masuk ke macam-macam bentuk pengaturan meja rapat. Untuk macam-macam bentuk pengaturan meja rapat itu ada cukup banyak. Ada yang kayak kelas atau klasik, terus kayak teater atau workshop, gaya konversi, terus gaya U-shape, terus gaya Bonquit atau round table, terus half moon round, terus bentuk V pengaturannya, terus ada hollow square, ada juga hollow round table style. Nah, untuk macam-macam dari yang sudah kami sebutkan tadi itu biasanya yang sering sekali digunakan itu biasanya gaya klasik dan gaya teater atau workshop dan juga gaya konvensi. Untuk gaya-gaya yang lain itu biasanya jarang sekali digunakan ya, sepengalaman saya, karena mungkin kebanyakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang diadakan di sebuah organisasi atau perusahaan atau sebuah instansi juga, khususnya di yang pernah saya alami itu secara umum mereka untuk pengaturan meja rapatnya dari 3 jenis itu yang sering loh ya. Yang lain tetap ada yang menggunakan model U, terus ada yang round table juga ada, cuma itu jarang sekali. Yang sering saya temui itu biasanya 3 gaya itu, yaitu gaya kelas atau klasik, gaya teater atau workshop, juga gaya konferensi. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk belajar bareng untuk video kali ini tentang rapat atau pertemuan. Nanti untuk video selanjutnya kita juga masih dalam video rapat tentang pertemuan. Ya, mungkin itu aja dulu teman-teman untuk video belajar bareng kali ini tentang rapat atau pertemuan. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang rapat atau pertemuan nanti kita masih ada lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang masih menyimak di channel Haryani, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari kami dan dadah.